Yang melahirkan Yesus adalah Maria, dan kamu tahu Maria itu tercatat di Alkitab, dia adalah salah satu dari pendiri gereja yang menyembah anaknya sebagai Tuhan. Oke? Jangan ngawur, ya. Jangan ngawur. Nggak ada ceritanya ibu menyembah anaknya sendiri. Ya, anak durhaka itu namanya. Kalau seorang anak minta disembah, ya, anak durhaka namanya. Yesus itu anak durhaka, ya. Kalau memerintahkan ibunya sendiri untuk menyembah kepada dirinya, anak durhaka. Jangan ngarang. Nggak ada ceritanya Maria menyembah Yesus, nggak ada, ya. Jadi jelas ya, Yesus adalah anak Maria, ya. Jelas kan? Yesus anak Maria, bukan anak Tuhan, ya. Yesus anaknya Maria, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore rekan-rekan semua yang berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa-apa, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan yang sangat heboh antara Al-Ayyubi versus Uti Watimena. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum bahwasanya misionaris itu selalu mengais-ngais ketuhanan atau mengais-ngais ayat yang mendukung ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran. Tetapi ketika dibantah dengan Al-Quran juga bahwasanya Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mendukung ketuhanan Yesus, maka para misionaris pun akan berkilah, dan itu sebagai bukti bahwasanya mereka sudah mentok di dalam Bibelnya sendiri itu, bahwasanya banyak sekali bertebaran ayat-ayat Bibel yang menunjukkan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, yang menunjukkan bahwasanya Yesus hanyalah utusan. Dan dengan demikian maka terbuktilah bahwasanya para misionaris tersebut mengais-ngais ayat untuk mendukung ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran hanyalah menjadi blunder belaka. Untuk selanjutnya mari kita saksikan, kita simak perdebatan yang sangat seru di antara Al-Ayyubi versus Uti Watimena. Silahkan mari kita saksikan. Rasulullah itu bukan pendusta. Yang pendusta itu penyembah-penyembah manusia seperti kamu ini, ya. Bahasa-bahasanya diplesetkan, ya. Sedangkan yang jelas-jelas terputus urat lehernya diingkari, seperti si Paulus. Kepalanya gelinding loh, ya. Bukan cuma urat lehernya yang putus, kepalanya gelinding itu. Tidak ada yang menyembah manusia. Kalau kami menyembah manusia, sia-sialah kami. Tidak ada yang menyembah manusia. Yang mengatakan kami menyembah manusia itu hanyalah orang-orang yang tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apapun perkataan kamu yang mengatakan kami menyembah manusia, tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu, oke? Kami mempunyai Allah, justru Allah yang sah, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang menyatakan diri, dan Dia ada, dan sekarang Dia sudah di sorga dan akan kembali lagi untuk melempar kamu ke neraka. Al-Ayyubi, itulah Tuhan kami. Dia bukan manusia. Dia pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, tetapi itu sudah berlalu, dan sekarang masanya adalah dalam masa penantian menunggu kedatangannya untuk melempar Anda ke neraka, Mr. Al-Ayyubi. Selamat pagi Ibu Uti, ya.
semoga Tuhannya Yesus membukakan mata dan hati Ibu Uti ya, sehingga Ibu Uti bisa menerima Yesus sebagai utusan seperti itu ya. Oke, Ibu Uti tidak menyembah manusia. Sekarang saya tanya, Bu, Yesus itu siapa, Bu? Ayo, Yesus itu siapa? Selamat pagi. Maaf ketika kamu mengatakan semoga Tuhannya Yesus membukakan mata. Oh tidak. Saya sudah mengatakan kepada dirimu bahwa Yesus tidak menyembah Tuhan, Yesus tidak punya Tuhan. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, Yesus itu anak Allah dan Allah Bapa itu. Yesus mempunyai Bapa dan dia adalah anaknya. Tidak pernah dalam Alkitab sekalipun mengatakan ya Tuhanku, aku menyembahmu, kata Yesus. Tidak, tetapi Yesus mengatakan ya Bapa. Oke. Dan hubungan Yesus dengan Elohim itu antara hubungan anak dengan Bapa, anak tunggal Bapa dengan Allah Bapa. Kenapa dia dikatakan anak Allah? Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Oke, dan firman itu adalah Allah Bapa yang sudah menjadi manusia. Karena apa? Karena Yesus itu keluar dan datang dari Bapa. Oke, Alkitab kami mencatat seperti itu. Jadi ketika kamu mengatakan Tuhannya Yesus, itu hanyalah kebodohanmu dan itu hanyalah ketidakmauan kamu untuk menerima kenyataan bahwa Yesus pernah datang menjadi manusia. Oke, Elohim pernah datang menjadi manusia dan diam di antara kami. Oke, itu terjadi 2000 tahun yang lalu dan sekarang Yesus sudah kembali kepada Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang artinya dia berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa, bukan sebagai manusia lagi. Itu dia. Oke, ketika kamu mengatakan semoga Tuhannya Yesus membuka jalan, oh tidak, Yesus tidak punya Tuhan. Yang membuka hikmatku sehingga aku mengikuti dia adalah Yesus sendiri. Karena Yesus adalah Tuhan disembah di seluruh antero bumi ini. Oke, Yesus adalah Tuhan dan di dalam kolong langit ini tidak ada keselamatan yang diberikan untuk kita yang daripadanya kita memperoleh yang daripadanya kita beroleh keselamatan. Oke? Sudah, nggak usah panjang-panjang VN. Kalau isinya itu cuma asumsi semua, Ibu Uti. Ya, Yesus itu anak manusia. Ibunya Yesus itu juga manusia. Yesus itu anaknya Maria. Ayo dibantah. Ayo, Yesus itu manusia. Yesus itu adalah anaknya Maria. Ya, sekarang kalau kamu mengatakan anak manusia, tunjukkan anak manusia yang adalah dirimu yang akan datang di awan-awan. Aku akan kasih ayatnya. Aku tidak akan berasumsi, oke? Karena yang akan datang di awan-awan itu, yang akan menghakimi kamu itu adalah anak manusia itu. Anak manusia buat Yesus itu hanyalah gelar karena dia sudah menjadi manusia. Sekali lagi, anak manusia buat Yesus itu adalah gelar buat Yesus karena ada banyak nama panggilan buat Yesus. Yesus disebut anak domba Allah, Yesus disebut anak manusia, Yesus disebut anak tunggal Bapa, Yesus disebut Mesias, Yesus disebut anak Allah. Oke? Dan ketika anak Allah itu, anak manusia itu akan datang di awan-awan, akan melempar kamu ke neraka dan akan mengumpulkan saya di sorga.
mengumpulkan kami dari 4 penjuru dunia dan memerintahkan malaikatnya untuk mengumpulkan kami, apakah kamu masih bisa mengatakan bahwa dia adalah manusia seperti dirimu? Aku kasih ayatnya dan aku minta pertanggungjawabanmu untuk mengatakan di mana letak kemanusiaannya ketika Yesus sudah datang di awan-awan dan melempar kamu ke neraka. Oke? Buti, saya sudah bilang kalau mau berdiskusi dengan saya tidak usah panjang-panjang VN. Yang penting ada isinya bermutu. Begitu loh. Ya, Yesus itu manusia, anak manusia. Ibunya itu adalah seorang wanita yang bernama Maria. Maria ini juga manusia, Bu. Yesus manusia, Maria juga manusia. Saya nggak tanya gelar Yesus lah, inilah, itulah, inilah, menghakimi inilah, itulah, inilah. Enggak. Yesus itu manusia dan Maria juga manusia. Manusia melahirkan manusia. Kalau kambing melahirkan kambing, kalau tikus melahirkan tikus. Seperti itu loh, Bu. Mari Al-Ayyubi, silakan kamu mengatakan saya berasumsi, tetapi saya ingin mengetahui pikiranmu, oke? Saya ingin mengetahui otakmu, apakah kamu bisa mengambil benang merahnya? Bagaimana seorang anak manusia memerintahkan malaikatnya dan diiringi serdadu-serdadunya serta sangkakalanya di langit sana, penguasa langit dan bumi ini, kamu katakan itu hanyalah sekedar manusia biasa seperti dirimu. Aku pengen tahu jawabanmu. Segera. Buti, ya, sekali lagi kalau mau diskusi nggak usah panjang-panjang VN. Yang penting ada isinya. Seperti itu, ya. Mana ada Yesus memerintahkan malaikat? Yang ada itu Yesus takut kepada malaikat. Begitu, Bu. Gak usah panjang-panjang VN. Kalau cuma muter-muter di perempatan lampu merah, ya. Yesus memang anak manusia, ibunya adalah Maria, tetapi ketika kamu hanya mau mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia, kamu dengan sendirinya telah menolak firman dari ayatmu sendiri. Karena manusia Yesus itu dikatakan terkemuka di bumi dan di akhirat, dan manusia Yesus itu dikatakan adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu kitabmu sendiri yang mengatakan. Dan manusia Yesus itu dia lahir bukan dari sperma dan dari Roh Kudus, oke? Dan kitab kami mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika kamu menolak kenyataan bahwa Yesus itu bukan manusia seperti dirimu, itu artinya kamu menolak ayat dari firman-Mu sendiri, oke? Sekali lagi saya katakan, kalau mau diskusi nggak usah panjang-panjang VN. Singkat, yang penting berisi, bukan asumsi. Seperti itu, ya. Semua para nabi itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Musa terkemuka pada zaman itu, di akhirat juga terkemuka. Nabi Isa terkemuka pada zaman itu, ya, dan di akhirat juga terkemuka bagi umat-umatnya. Rasulullah Muhammad SAW terkemuka, sampai sekarang terkemuka dia di dunia, dan di akhirat dia juga terkemuka. Seperti itu, ya. Ada satu lagi, Bu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, ingat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Ingat, Nabi Isa alaihissalam mengikuti
syariat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Buktinya apa? Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Seperti itu, Ibu. Siapa yang panjang? Kamu kok nggak mau dengar? Kamu yang nggak mau dengar, singkat tapi berisi loh. Saya nggak panjang-panjang, nggak ada 2 menit itu saya bicara. Bagaimana kamu mengatakan itu panjang? Tidakkah kamu membukanya? Tidak dibuka nih kalau begitu. Kamu takut ya? Ya, sekarang bantah saja. Ya, saya bilang Yesus itu adalah manusia. Ya, Yesus itu adalah anak manusia. Ya, Yesus itu adalah anaknya Maria. Maria juga manusia. Ibunya manusia, anaknya manusia. Anaknya manusia, ibunya manusia. Itu, Bu. Ya, setiap manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, setiap manusia itu makhluk. Kalau Tuhan itu Khalik, yang menciptakan, pencipta. Seperti itu. Makhluk bukan Khalik, Khalik bukan makhluk. Artinya apa? Ciptaan bukan pencipta, dan pencipta bukan ciptaan. Ya, Yesus tetap manusia. Bagaimana kamu mengatakan Rasulullah terkemuka ketika kamu harus mendoakannya siang malam untuk keselamatan jiwanya? Apakah kamu tidak mengerti arti terkemuka? Bagaimana kamu mengatakan semua nabi terkemuka ketika tidak ada ayatnya kecuali ayat Isa satu-satunya yang dikatakan dia adalah terkemuka di bumi dan di akhirat? Bagaimana kamu berasumsi seperti itu, Pak? Ketika kamu mengatakan bahwa nabi-nabi terkemuka di bumi dan di akhirat, saya menuntut ayat dalilnya. Jadi jangan berasumsi, jangan mengeyelologi, dan jangan asal japlak. Tunjukkan ayatnya bahwa nabimu terkemuka di bumi dan di akhirat. Jangan ayat yang mengatakan bahwa justru dia minta diselamatkan, oleh umatnya, Dan ketika kamu mengatakan bahwa semua Nabi Musa terkemuka di bumi dan di akhirat, mana ayatnya di mana ditulis bahwa Musa itu terkemuka di akhirat, Dan ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah anak manusia, jawab saya, anak manusia yang seperti apa yang menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan kami dari 4 penjuru dunia? Silahkan dijawab. Jangan kayak baling-baling bambu, Bu Uti. Ya, jangan kayak baling-baling bambu. Ya, jangan terlalu banyak berhayal, jangan terlalu banyak berharap. Ya, Nabi Isa di dalam Al-Quran itu mengaku dirinya hanyalah hamba Allah. Surat Maryam ayat 30. Nabi Isa dalam Al-Quran memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Surat Maryam ayat 36. Ya, Bu, ya. Dan juga di As-Zukhruf ayat yang ke-64. Ya, perintah Nabi Isa untuk menyembah kepada Allah. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya. Tidak pernah. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menyembah Nabi Isa. Nabi Isa di dalam Al-Quran mengaku bahwa dirinya hanyalah hamba dan utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Surat 61 ayat yang ke-6. Ya, Bu, ya. Yesus di dalam Alkitab juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah.
Lukas pasal 4 ayat 8, Matius pasal 4 ayat 11 ayat 10. Ya, Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Ya, Yesus juga bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu Ibu Uti. Ya, dan Yesus juga mengaku bahwa dirinya adalah utusan. Coba baca Yohanes 17 ayat 3. Ya, Yesus bukan firman, tapi penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8 Ibu Uti. Seperti itu. Ya. Kalau Ibu memfitnah Nabi Muhammad minta didoakan, di mana ayatnya dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad minta didoakan? Silakan tunjukkan dalilnya. Ya, silakan Ibu Uti. Oh, kamu tidak bicara tentang Alkitabiah, Pak Al-Ayubi. Ketika kamu mengatakan setiap manusia anaknya, ibunya manusia, anaknya juga manusia. Oh maaf, ketika kamu mengatakan seperti itu adalah berlaku untuk manusia layaknya manusia biasa seperti dirimu. Tetapi Alkitabmu jelas mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir dari sperma, dan dia lahir dari Roh Kudus, dan dia adalah firman. Oke? Jelas kitabmu sendiri mengatakan seperti itu. Dan tidak ada manusia yang terkemuka di akhirat, karena semua manusia itu akan dihukum, akan diadili, dan tempat manusia itu berada pada posisi yang diadili, yang akan menghadapi pengadilan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang terkemuka di akhirat kecuali Yesus. Dan ketika kamu mengatakan bahwa Maria itu adalah manusia dan tentu saja anaknya manusia, oh tidak, ini pengecualian. Oke? Kamu tidak bisa menganalogikan seperti itu. Oke? Karena kamu tidak bisa menganalogikan seperti itu. Kenapa? Karena Yesus itu telah dicatat bahwa dia hanya meminjam. Dia hanya meminjam rahim Maria untuk dia lahir dalam kodratnya sebagai manusia. Karena Alkitab kami mencatat bahwa Yesus itu adalah firman atau Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Alkitab kami mencatat seperti itu. Jadi ketika kamu memaksakan bahwa Yesus itu adalah anak Maria yang manusia, dan tentu saja Yesus adalah manusia, maaf saja, Yesus hanya mengambil kodratnya seperti manusia, 100% manusia, tetapi jelas dia berasal dari sorga, dan dia memberikan hidup yang kekal karena dia berasal dari kekekalan. Oke? Analogimu tidak nyambung, analogimu tidak nyampe, analogimu nyasar, dan analogimu cuma ngawur semata-mata. Nggak usah muter-muter, ya, nggak usah keliling alun-alun Ibu Uti. Ya, sudah jelas saya paparkan di atas. Ya, kalau menyinggung soal Nabi Isa dalam Al-Quran, yuk, Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya, Yesus di dalam Alkitab memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya kan? Nah, Ibu Uti malah mengais-ngais ayat di dalam Al-Quran. Ini kan lucu Ibu Uti. Ibu Uti itu nggak punya malu. Ibu Uti itu muka tembok, model ngeyel. Perintah Nabi Isa di dalam Al-Quran, ya, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ibu maunya menyembah Nabi Isa. Yang perintahkan siapa? Yang mengajarkan siapa? Dalilnya di mana di dalam Al-Quran? Yesus di dalam Alkitab juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah.
ibu malah maunya menyembah Yesus. Yang perintahkan siapa? Dalilnya di dalam Alkitab mana? Ayo, gak usah panjang-panjang, singkat yang penting berisi. Ya tentu saja di kitabmu. Kalau kamu mau belajar matematika, ya tentu saja kamu buka buku matematika. Kalau kamu mau tahu rumus yang sebenarnya, ya tentu saja kamu harus buka buku matematika. Ketika kamu mau tahu yang sebenarnya tentang Yesus itu, mana bisa kamu buka Quranmu? Oke, satu lagi yang harus kamu pikirkan, pakai analogimu yang jelas. Ketika kamu mau tahu apa, siapa, dan bagaimana Yesus itu, tentu saja kamu tidak bisa membuka Quranmu, karena Quranmu itu bukanlah referensi untuk Tuhanku. Sekali lagi, karena Quranmu itu bukanlah referensi untuk Tuhanku. Justru Quranmu itu melanggar, menolak, menentang semua apa yang terjadi yang sebenarnya. Oke, karena apa? Karena Alkitab kami adalah tulisan dari orang-orang yang merupakan saksi mata. Karena Yesus itu ditulis di dalam kitabnya sendiri, yaitu Alkitab. Jadi kalau kamu mau tahu kebenaran siapa Yesus itu, ya harus kamu lihat dari sudut pandang Alkitab. Kalau kamu mau belajar 4 tambah 4 sama dengan 8, ya kamu harus belajar dan buka buku matematika, bukan buka buku biologi. Tidak ada referensi yang jelas mengenai Tuhan kami di dalam kitabmu. Karena apa? Ya karena kamu kan sudah punya Tuhan sendiri. Tuhanmu kan lain dengan Tuhan kami. Bagaimana bisa Tuhan kamu, nabi kamu mengatakan bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhanmu juga, ketika dia sudah memberikan kamu Tuhan yang baru? Itu saja jawabnya. Sudah, ya, nggak usah berbelit-belit, jawab saja. Yang melahirkan Yesus itu siapa? Silakan. Yang melahirkan Yesus adalah Maria, dan kamu tahu Maria itu tercatat di Alkitab. Dia adalah salah satu dari pendiri gereja yang menyembah anaknya sebagai Tuhan. Oke? Jangan ngawur, ya. Jangan ngawur. Nggak ada ceritanya ibu menyembah anaknya sendiri, ya. Anak durhaka itu namanya. Kalau seorang anak minta disembah, ya. Anak durhaka namanya. Yesus itu anak durhaka, ya. Kalau memerintahkan ibunya sendiri untuk menyembah kepada dirinya, anak durhaka. Jangan ngarang. Nggak ada ceritanya Maria menyembah Yesus, nggak ada, ya. Jadi jelas ya, Yesus adalah anak Maria, ya. Jelas kan? Yesus anak Maria, bukan anak Tuhan, ya. Yesus anaknya Maria, jelas. Sudah saya katakan, kalau mau baca yang sebenarnya, ya kamu harus buka Alkitab. Bagaimana kamu mau mengetahui isi matematika ketika kamu buka buku biologi? Jelas Quranmu bukanlah referensi tentang Tuhanku. Tuhanku yang benar tercatat di Alkitab, oke? Dan di luar itu, di kitab lain itu bukan kitab kami, itu bukan pengajaran kami, dan itu bukan fakta yang benar tentang Tuhan kami. Ketika kamu mengatakan bahwa di kitabmu bahwa Nabi Isa itu mengajarkan bahwa dia mengajarkan untuk menyembah Tuhan, loh, itu membelakangi isi kitab kami. Karena di kitab kami mengatakan bahwa Isa itu mengatakan justru hanya kepada dialah kami harus datang, hanya kepada dialah kami harus berbakti.
dan hanya kepada Dialah kami harus menyembah untuk mendapatkan keselamatan. Justru di dalam Dialah tidak ada nama lain yang di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan. Itu jelas, itu pasti, itu nyata. Dan kalau kamu mau tahu yang mana yang benar, ya tentu saja kamu harus baca kitabnya sendiri. Oke? Ketika kamu mau membandingkan mana omongan yang benar, ya cari saja yang benar. Ketika kamu mau belajar matematika, ya tentu saja buka buku matematika. Ketika kamu mau tahu tentang Yesus itu sebenarnya siapa, iya buka saja Alkitab, itu saja. Ibu Uti ini benar-benar muka tembok, nggak punya malu. Ya, tadi menyinggung-nyinggung Al-Quran. Ya, tadi menyinggung-nyinggung Al-Quran. Sekarang menolak Al-Quran. Ya, nih saya tegaskan sekali lagi. Ya, Nabi Isa di dalam Al-Quran mengaku hanya hamba Allah. Ya, qala inni Abdullah, kata Nabi Isa di surat Maryam ayat 30. Nabi Isa di dalam Al-Quran memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Surat Maryam ayat 36. Ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa. Apa jalan yang lurus menurut Nabi Isa? Yaitu menyembah, beribadah, berdoa, dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ya, Nabi Isa dalam Al-Quran juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Juga ada di Az-Zukhruf ayat yang ke-64. Ya, Nabi Isa dalam Al-Quran mengaku bahwa dirinya hanyalah hamba dan utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Ya, surat 61 ayat yang ke-6. Itu Bu ya. Yesus dalam Alkitab juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lukas pasal 4 ayat 8, Matius pasal 4 ayat 10. Yesus juga bersyukur kepada Tuhan. Matius 11 ayat 25. Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Dan Yesus juga mengaku dirinya hanyalah utusan. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus mengaku menerima firman dan menyampaikan firman. Yohanes pasal 17 ayat 8. Yesus bukan firman, tapi penyampai firman. Seperti itu Ibu Uti. Tapi intinya adalah sekarang gini Ibu Uti. Ya, Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Nabi Isa berdoa, bersyukur kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan Yesus juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Nah, Ibu Uti ini kan maunya nyembah Yesus, bersyukur kepada Yesus, berdoa kepada Yesus. Nah, sekarang pertanggungjawabkan keimanan Bu Uti, keyakinan Bu Uti. Yang memerintahkan Ibu Uti nyembah Yesus, bersyukur kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, itu siapa? Itu satu. Ya, terus yang kedua, yang mengajarkan itu siapa? Terus yang ketiga, apa ada dalilnya dalam Alkitab untuk menyembah Yesus? Gak usah panjang-panjang Bu ya, pendek yang penting berisi. Ayo silakan.
Al-Ayyubi, ketika kamu mempertanyakan, ketika kamu mengutip-ngutip ayat mengenai Tuhanku di dalam firman-Mu, ya tentu saja ayat itu hanya berlaku untuk dirimu. Karena aku tidak mempercayai itu, karena itu bukanlah ayatku, dan itu bukanlah berdasarkan dari kitab dari Tuhanku sendiri. Tuhanku itu mempunyai kitab, yaitu Alkitab kami sendiri. Oke? Jadi ketika kamu mau tahu tentang yang sebenarnya, ya kamu datang dong di Alkitab kami, buka sendiri siapa sih Yesus itu sebenarnya. Oke, nah sama saja seperti ini. Ketika orang mengatakan bahwa Uti itu badannya pendek, gitu kan? Badannya pendek, orangnya jelek, rambutnya beruntak-beruntak, gitu. Dan dia seorang laki-laki. Di tempat lain dikatakan aku itu seperti itu. Di tempat lain dituliskan seperti itu. Tetapi kalau kamu percaya mentah-mentah akan perkataan di tempat lain, ya itu silakan sendiri. Tetapi kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, ya kamu datang ke tempatku di mana aku ada, di rumahku ada, lalu kamu melihat apakah perkataan yang di luar itu betul atau tidak. Nah, itu sekali lagi adalah pembuktian. Ketika kitabmu mengatakan bahwa Isa hanyalah mengaku bahwa dia seorang hamba, tidakkah kamu menemukan ayatnya? Apakah kamu menemukan ayatnya di tempat kami begitu? Ketika kamu mengatakan Isa itu hanyalah manusia biasa, tetapi ayatnya sendiri di tempat kami tidak mengatakan seperti itu. Ayatnya sendiri di tempat kami mengatakan bahwa dialah yang akan melempar kamu ke neraka. Oke? Sudah, Bu. Ibu, sudah mabuknya. Makanya jangan terlalu banyak keliling alun-alun, nantinya mabuk gitu loh. Ya, jawab saja. Ya, jawab berdasarkan dalil. Saya bawa dalil, dan tolong dijawab, tolong dibantah dengan dalil. Ya, saya tegaskan sekali lagi. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Nabi Isa di dalam Al-Quran memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya, Yesus di dalam Alkitab juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya, Ibu Uti maunya menyembah Nabi Isa, Ibu Uti maunya menyembah Yesus. Yang memerintahkan Ibu Uti untuk menyembah Nabi Isa atau Yesus itu siapa? Itu satu. Terus yang kedua, yang mengajarkan Ibu Uti ini menyembah Nabi Isa atau Yesus itu siapa? Terus yang ketiga, ya Bu ya, yang dalilnya di dalam Alkitab, dalilnya dalam Al-Quran, dalilnya dalam Alkitab, yang memerintahkan untuk menyembah kepada Nabi Isa dan memerintahkan menyembah kepada Yesus dalam Alkitab, silakan tunjukkan dalilnya, Bu. Ya, yang memerintahkan Ibu itu siapa? Yang mengajarkan Ibu itu siapa? Dalilnya dalam Al-Quran itu mana? Dalilnya dalam Alkitab mana? Tunjukkan kepada saya. Ya, silakan Ibu. Nggak usah keliling alun-alun terus, mabuk Ibu. Aku menyinggung Al-Quran, memang begitulah perkataannya kan.
Di dalam Quranmu mengatakan Isa hanya utusan. Di dalam Quranmu mengatakan bahwa Isa itu mengatakan bahwa dia hanyalah seorang utusan dan dia mengajarkan untuk menyembah Allah, gitu kan. Di dalam kitabmu juga mengatakan bahwa Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Di dalam kitabmu juga mengatakan bahwa Isa itu bukan lahir dari sperma. Di dalam kitabmu juga yang mengatakan bahwa Isa itu adalah firman Allah, adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam kitabmu juga yang mengatakan bahwa Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Di dalam kitabmu juga yang mengatakan bahwa pengikut Isa itu di atas orang kafir. Di dalam kitabmu juga yang mengatakan Isa itu mengetahui hari kiamat. Di dalam kitabmu juga yang mengatakan bahwa hari kiamat, yang mengetahui hari kiamat itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam kitabmu juga yang mengatakan bahwa nabimu tidak tahu apa itu roh, dan nabimu mengatakan bahwa roh itu adalah urusan Tuhan. Tetapi di dalam kitab kami mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah roh, gitu loh. Di dalam kitab kamu juga yang mengatakan bahwa Isa itu dia bisa menciptakan makhluk hidup. Di dalam kitabmu juga mengatakan bahwa Isa itu dia punya mukjizat, gitu loh. Jadi berbagai macam pernyataan yang begitu banyak mengenai Isa. Loh, aku tidak berbohong, aku tidak memanipulasi, dan aku tidak menyelewengkan ayatmu. Kitabmu yang mengatakan seperti itu, dan aku ambil dan aku terima semuanya. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia hanyalah hamba Allah, hanyalah hamba Allah, loh, itu bertentangan dengan kitab kami, gitu kan? Jadi ada yang bertentangan, ada yang tidak, dan aku hanya membandingkannya dengan kitabku. Oke? Bu, saya bukannya tidak mau menanggapi, ya, saya bukannya tidak mau menanggapi, cuma percuma menanggapi panjang-panjang, ya. Saya bawa dalil, sedangkan ibu membantah saya dengan asumsi belaka, gitu ya. Ya, urusan roh itu tidak ada yang bisa melihat roh, ya. Satupun manusia tidak ada yang bisa melihat roh, karena roh itu perkara yang gaib. Itu satu. Terus yang kedua, jangan sok tahu tentang Nabi Isa. Kalau Nabi Isa saja mengaku bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, utusan Allah, itu artinya Nabi Isa adalah makhluk, ya, makhluk. Makhluk itu apa? Ciptaan. Yang menciptakan siapa? Kholik. Kholik itu siapa? Yang menciptakan. Yang diciptakan itu namanya makhluk, yang menciptakan itu namanya kholik. Seperti itu. Kholik bukan makhluk, makhluk bukan kholik. Seperti itu Ibu Uti, ya. Ibu Uti menyinggung soal Nabi Isa menciptakan burung dalam Al-Quran. Ingat, Nabi Isa mengatakan biidznillah, dengan izin Allah, ya. Jadi nggak usah banyak jangan terlalu banyak asumsi kosong, Bu, ya. Jangan terlalu banyak asumsi kosong. Sekarang kepada poinnya saja. Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah di dalam Al-Quran. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah di dalam Alkitab, ya. Ibu maunya menyembah Nabi Isa, ibu maunya menyembah Yesus, ya toh. Yang memerintahkan ibu untuk menyembah Nabi Isa dan Yesus itu siapa? Satu. Terus yang kedua, yang mengajarkan Ibu Uti ini menyembah Nabi Isa atau Yesus itu siapa? Dua. Terus yang ketiga, apa ada dalilnya di dalam Al-Quran? Apa ada dalilnya dalam Alkitab?
yang memerintahkan untuk menyembah Nabi Isa, yang memerintahkan untuk menyembah Yesus? Silahkan dijawab, nggak pakai mabuk Ibu Uti, ya. Dijawab segokil-gokilnya Ibu Uti, ya. Kalau Ibu Uti nggak bisa menyanggah VN ini, nggak bisa menampilkan argumen yang jelas dengan dalil-dalil yang jelas, saya tinggalkan, ya. Saya tinggalkan. Ini Jumat, Bu, ya. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Ketika kamu menyalah-nyalahkan kami, katamu Yesus menyembah kami, menyuruh kami untuk menyembah Allah, kamu tunjukkan ayatnya, tunjukkan dalilnya, jangan sembarangan. Dalil kami mengatakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yesus adalah YHWH, maka kamu akan mati dalam dosamu. Oke, ingat ya, YHWH itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hubungannya dengan Allahmu. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, akulah Yahweh itu, maka kamu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu, maka kamu akan mati dalam dosamu. Oke, itu ayat kami, Yohanes 8 ayat 24. Ingat, Yohanes 8 ayat 24. Tetapi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus memerintahkan untuk menyembah YHWH, mana ayatnya? Kamu dong harus kasih dalil. Jangan bilang aku asumsi dan gila. Kamu yang nggak ini, kamu harus kasih dalil. Dari buktikan bahwa kamu tidak berasumsi. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah Tuhan. Nyerocos saja kerjamu, Bu. Aduh, pusing. Masa Alkitab sendiri nggak paham? Hah? Kitabnya sendiri nggak tahu. Sudah saya paparkan panjang lebar di atas. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, Lukas pasal 4 ayat 8. Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah, Matius pasal 4 ayat 10. Ya, Yesus juga bersyukur kepada Tuhan, Matius 11 ayat 25. Yesus juga berdoa kepada Allah di Taman Getsemani, Ibu. Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal, Yohanes pasal 17 ayat 3. Kehidupan yang kekal itu menurut Yesus adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Seperti itu, Ibu Uti. Ya, Yesus mengaku dirinya menerima firman di Yohanes pasal 17 ayat 8. Yesus bukan firman, tapi penyampai firman kepada Bani Israel. Ya, Bu, ya. Yesus firman kepada Bani Israel. Seperti itu, Ibu Uti. Ya, Yesus itu bukan anak Tuhan. Ya, tapi Yesus itu adalah anak Maria. Yesus itu manusia, Maria juga manusia. Anaknya manusia, ibunya manusia. Ya. Jangan terlalu banyak ngarang lah, Bu, ya. Jangan terlalu banyak ngarang. Jangan sok kenal, sok dekat dengan Yesus. Ya, yang paling tahu tentang Yesus itu adalah ibunya sendiri. Ya, Maria. Dan Maria tidak pernah menyembah Yesus. Seperti itu, Ibu Uti. Ya, sudah, sanggah VN saya di atas itu. Ya, dengan argumen yang jelas dan dengan dalil yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Silakan.
sudah ya Ibu Uti ya, Ibu Uti sudah tidak bisa menyanggah lagi ya, karena sanggahan Ibu Uti ya berdasarkan asumsi belaka, bukan berdasarkan dalil dalam Alkitab ya. Oke Bu, terima kasih, saya tinggalkan ya Bu ya, saya tinggalin ya Bu ya, karena ini sudah siang mau Jumatan Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Selamat siang Ibu Uti. Salam satu Tuhan.